Assalamualaikum Mbak Siti. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Ini Mbak Siti ini rumahnya yang sebelah mana ya? Itu loh, Bu, deket Gang SMK yang banyak pohon mangga. Oh, bersaudara Mbak Siti. Anak tunggal, Bu. Apa-apa keturutan pastinya ya? Ya, enggak sih, Bu. Ya kayak teman-teman yang lain. Oh, oke. Ya, minta maaf dulu kan masa pandemi, ya kan? Jadi kegiatan konselingnya Budia lakukan secara ini untuk konselingnya kita lakukan secara daring terlebih dahulu gimana Mbak? Enggak Oh apa-apa. gitu ya, enggak apa-apa nggih. Ya, enggak apa-apa, Bu. Sebelum kita mulai konseling ini, kita berdoa terlebih dahulu Ya. biar nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, berdoa Ibu persilahkan. Ada kegiatan yang lain enggak? Sore ini bantu nenek. Seperti itu ada angkat jemuran. Oke. Cara di rumah karena Nah, gimana kalau pertemuan kita yang pertama ini nanti kita sepakati sekitar 30 sampai 40 menit terlebih dahulu gimana, Mbak? Buat siswa untuk mengatasi permasalahannya. Biasanya juga ada asas-asasnya seperti rahasia, terus keterbukaan, penormatifan. Kayak Oh iya. saya kayaknya itu ya, Bu ya. Iya, bagus itu. Wah, jos pokoknya. Walaupun jarang ketemu, jarang konseling, tapi masih diingat ya. Perasaan terus asal Bu, saya mau konseling. Saya itu ada masalah di rumah. Oh, gitu. Itu keluarga, Bu. Tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Ibu sama bapak itu sering cekcok gitu loh, Bu. Gitu. Mereka, ya akhirnya tuh mereka memutusin buat merantau dan Coba sekarang gini, Mbak Siti ceritakan lebih gamblang lagi, apa toh yang membuat Mbak Siti ini tidak nyaman atau membuat Mbak Siti ini seperti ada yang mengganjal di hati gitu. ya, ya itu kok, Bu. Orang tua saya kok tega ya ninggalin saya. Sepertinya tuh saya kayak nggak berarti buat mereka gitu loh, Bu. Kok mereka sampai ninggalin kerja di luar, saya ditinggalin sama nenek. Jadi kurang bersahabat. Terus kalau belajar itu jadi males. Akhirnya Itu karena satu, Mbak Siti ditinggal merantau kedua orang tuanya, ya, sehingga Mbak Siti merasa tidak diperhatikan atau tidak merasa tidak berarti lagi. iya, Terus Mbak Siti juga menjadi malas melakukan segala sesuatunya seperti itu, iya betul, Bu. sehingga akhirnya dampaknya ke prestasi ya Mbak ya. Iya, Dia mau tanya nih, kan Pak paling enggak kan Mbak Siti saat ini kira-kira yang Mbak Siti lakukan untuk menghilangi rasa tidak nyaman saat ini apa ini nih? Mengalihkannya ke apa ini? ya main sama teman-teman, terus main HP gitu aja sih, Bu. Oh, prestasinya nurun juga karena ada dampak itu juga ya Mbak Siti ya? Iya, Oke. Gini Mbak Siti, ini saya Mbak Siti merasa, aduh, benar-benar merasa tidak nyaman, merasa tidak senang, merasa apa yang sekarang Mbak Siti rasakan itu. Terus yang ke-10 itu sebaliknya, Mbak Siti merasa nyaman, Mbak Siti merasa senang. Itu kira-kira Mbak Siti di rentang angka berapa itu? ya ada di apa ya? 3 sampai 4 lah. Oh gitu. Mengganggu sekali ya Mbak Siti ya. Iya. Oke. Memang yang Mbak Siti harapkan untuk saat ini itu apa toh? Kalau ini Budia boleh tahu nih, apa toh yang diinginkan Mbak Siti saat ini itu apa kira-kira? Pengen kumpul lagi sama keluarga, terus bisa Ya. bareng-bareng lagi, Hmm. bisa diperhatiin. Jadi kalau kalau
sekolah itu Bu nggak males-malesan. Jadi kan beda loh Bu kalau Tidak boleh menegaskan Mbak Siti itu merasa sangat tidak nyaman dengan keputusan orang tua gitu ya, Mbak ya? iya. Mereka kok tega banget ya Bu ninggalin. Oke, jadi harapannya Mbak Siti itu pengen bisa kembali bersama orang tua lagi gitu ya Mbak Siti ya? Iya, pengen kak teman-teman yang lain Bu. Oke. Dia mau tanya nih Mbak sama Mbak Siti nih ya. Iya. Apa yang sudah Mbak Siti ya kan? Iya. Kira-kira yang sudah Mbak Siti lakukan itu apa? Kondisi Bapak sama Ibu itu sudah baikan atau belum, itu sudah apa belum? Saya belum. Apa Mbak Siti nggak punya keinginan nih untuk mencari tahu Bapak sama Ibu saya itu sudah baikan apa belum ya? Itu nggak punya keinginan untuk mencari informasi seperti itu atau gimana? Ya pengen Bu. Sebenarnya sih pengen tanya ke orang tua. Terus? Biar tahu ibaratnya tuh gimana tuh mereka udah baikan apa. Masalahnya itu apa ya? Kayak jadi beban saya. Pergi gara-gara ada konflik kayak gini gitu loh Bu. Saya kurang perhatian, mereka Berusaha biar bisa tahu kondisi mereka. Belum sih Bu. Jadi kan namanya juga orang tua ya kan, mungkin waktu itu orang tua baru ada konflik jadi komunikasinya kurang bagus. Kalau sekarang mungkin kan sudah beda seperti itu. Apa Mbak Siti tidak punya keinginan untuk istilahnya ngobrol bareng seperti itu. Artinya Mbak Siti tahu kondisi Bapak Ibu itu bagaimana ya kalau ketemu bareng. Juga susah ya Bu ya. Gitu. Tapi kita berjauhan bisa kan berhubungan? Iya. Ya enggak? Iya. Kalau dengan cara kita seperti ini, belum apa ya? Belum dicoba mau hubungin Bapak dulu. Tanggungnya gini loh Bu. Mereka ibaratnya kan kemarin kan konflik dari awal, rasa kecewanya itu sampai menggebu-gebu gitu loh Bu. Gitu. Tapi kalau ini didiamkan terus, kira-kira apa yang Mbak Siti harapkan itu bisa? Ya belum bisa sih Bu. Nah, berarti kan tetap harus ada tindakan, istilahnya kan seperti itu. Kalau kita hanya diam-diam aja nggak akan pernah tahu, kan seperti itu. Nah, ini kira-kira kepengen bagaimana gitu, aku harus bagaimana gitu, ada enggak kira-kira? Mungkin gini ya Bu, mungkin nanti saya coba hubungi persatu-satu dulu, hubungin saya Ibu sama Bapak, jadi enak kalau ngobrol gitu. Nah, kan seperti itu bisa kan, jadi ketemu juga tidak harus lewat temu darat. Mbak Siti mau video call satu-satu, terus nanti di video call bareng-bareng, itu berarti kan ada usaha. Terus Bapak dan Ibu juga mereka sibuk sendiri, akhirnya nanti tidak ada jalan keluar, ya kan? Tapi kalau nanti Mbak Siti coba sebagai anak menyampaikan apa yang diinginkan, mungkin nanti orang tua kan sampai harus itu biar Mbak Siti lega plong gitu kan. Tadi Mbak Siti bilang di depan kan usaha ninggalin saya tanpa diberitahu kenapa kan seperti itu. Padahal yang punya konflik pertama Bapak dan Ibu sendiri ya. Iya. Tapi dampaknya ke saya. Ya, gitu. Oke. Video call atau Mbak Siti akan coba untuk video call terlebih dahulu gitu ya Mbak Siti ya? Satu persatu ya Bu, enggak langsung dua. Kalau dua itu kayaknya tuh belum bisa. Kalau jadi Bapak dulu atau Ibu dulu, nanti kalau udah klik semua baru digabungin Bapak sama Ibu. Jadi kalau ngobrol bertiga itu jadi enak gitu. Oh gitu. Oke. Kalau Budia perhatikan di sini, itu artinya Mbak Siti sudah menemukan mungkin belum menyelesaikan permasalahan, tapi menemukan cara. Iya. Ya kan? Menemukan solusi ya Bu. Nah, seperti itu, menemukan cara terlebih dahulu, walaupun ini belum dilakukan, tapi kan sudah ada pemikiran ya Mbak Siti ya.
Iya. Nah, daripada hanya berdiam diri. Bingung ya Bu, mau gimana gitu loh Bu, nggak ada solusi, malah sering main game, kan nggak ada yang positif toh, terus jadi pemalas. Mbak Siti menemukan, oh saya langkah pertama yang harus saya lakukan ini menghubungi orang tua saya dulu, nah satu-satu, terus besok Iya, baru bersama-sama, seperti itu kan Mbak Siti ya. iya, Nah, ini Budia mau tanya lagi nih. Nih seandainya nih Budia punya angka yang tadi yang pertama, yang rentang angka tadi Budia sampaikan lagi. Kira-kira Mbak Siti nih saat ini posisinya di rentang berapa? Kalau tadi di awal kan Mbak Siti belum tahu apa yang harus dilakukan menyelesaikan permasalahan saya, menanggulangi rasa saya tidak nyaman seperti itu. Ini Mbak Siti ada di rentang berapa nih kira-kira? 1 sampai 10 lagi nih. Ayo hmm, dari rasa tidak nyaman menjadi rasa nyaman. Dari iya, tidak bisa menerima kondisi keluarga menjadi bisa menerima kondisi keluarga. Kira-kira Mbak Siti ada di rentang berapa ini? ya ini kan ibaratnya udah dapat solusi ya Bu, Ya, walaupun belum dijalanin ya Bu. betul 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 betul. Karena kalau Mungkin eh, eh, mungkin ada di angka berapa ya? berapa? 6 sampai 7 mungkin ya Bu? Oke 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 oke. Berarti sudah mulai ada ya, Mbak, ya? Iya. Mhm. Ibaratnya pikirannya udah terbuka ya, Bu. Oh, gitu ya, jadi mungkin untuk bisa menanggulangi rasa kangen juga ya, Itu loh, Bu. daftar sekolah juga datang sendiri, ya kan? Iya. Mbak Siti itu orangnya mandiri, Mbak Siti saya yakin Mbak Siti kuat dan Mbak Siti pasti bisa memperbaiki nilai Mbak Siti lagi, ya kan? Karena budaya percaya dan budaya yakin Mbak Siti itu tidak seperti yang saat ini. Iya. Gitu ya Mbak Siti ya. Mbak Siti, ini kan tadi kiranya dulu nih, kiranya apa masih ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah paham, Bu. Maksudnya udah dapat solusi juga, mau hubungi orang tua dulu, video call per satu kan. Terus Hmm, kalau udah hmm, klik baru video call berdua, bisa ngobrol bareng-bareng, enaknya enaknya gimana. Udah bisa hmm, ngertiin, ibaratnya udah ngertiin kondisinya gitu loh, Bu. Apa hmm, alasannya kok sampai sampai ninggalin saya sama nenek, sedangkan saya juga butuh kasih sayang mereka gitu loh. Ya semoga aja bisa bisa membuat ibarat ibarat anak muda sekarang mood-nya jadi baik gitu loh, Bu. oke 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 oke. Baik, berarti bisa disepakati untuk kegiatan hari ini atau siang ini cukupi dulu ya Mbak Siti? Iya, Bu, terima kasih. Oke, kalau Budia ada LKPD atau evaluasi yang harus dikerjakan. Iya. Nanti Budia minta tolong untuk evaluasi, terus lembar kerjanya, terus surat-suratan yang biasa kita buat itu Mbak Siti kerjakan. Iya siap, Nanti Bu. untuk linknya Budia kirim ke WA Mbak Siti gitu aja ya Mbak ya. Iya, Bu, siap. Hmm, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat ya Mbak Siti walaupun mungkin kecil sedikit, Iya. sangat sedikit, tapi semoga ini benar-benar bisa menjadi apa ya, pintu pembuka eh, Permasalahan, Bu. permasalahan Mbak Siti Iya. terselesaikan gitu ya Mbak Siti ya. Oke, Bu. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan Mbak Siti. Kegiatan berikutnya nanti Mbak Siti kabari Budia lagi aja Iya. ya Nanti untuk habis video call nanti saya kabarin Budia hasilnya ya. bagaimana gitu ya. Oke. Oh, kita tutup terlebih dahulu Mbak Siti ya dengan berdoa Iya. ya biar apa yang Mbak Siti rencanakan bisa benar-benar bisa terwujud. Gitu ya Amin. Mbak Siti ya dan Oke. mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Iya, Bu. Ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Oke Mbak Siti, terima kasih banget waktunya yang sudah diberikan pada Budiah ya. Iya, saya juga terima kasih ya, Bu, sudah dengerin cerita saya, udah ngasih solusi, udah buka pikiran saya juga, Bu.
Iya, iya, sama-sama ya Mbak Siti ya. Semoga apa yang Hmm. nanti kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Nanti kalau misalnya Mbak Siti pengen curhat-curhat atau pengen langsung aja. Iya, Itu pasti gini. Bu nanti bakal cerita ke Bu Diah lagi, nanti Ya. hubungi Bu Diah aja. Oke, oke. Makasih ya Mbak Siti. Sama-sama Bu Diah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.